wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Sadiah Muawanah dengan nomor induk mahasiswa 2023 02 02 92 651. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah metodologi penelitian 1 yang diampu oleh dosen saya, beliau Bapak Muhammad Jamalul Huda, MPD. Di video kali ini, saya akan membahas tentang perbedaan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Nah, apakah kalian pernah bingung apa sih perbedaan pendekatan kuantitatif dan kualitatif? Dua pendekatan ini sering muncul dalam metodologi penelitian. Tapi, kapan waktu yang tepat untuk menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif? Apa sih perbedaan keduanya dan mana yang lebih cocok untuk kita gunakan pada topik yang kita pilih? Yuk kita bahas bersama secara santai tetapi tetap ilmiah. Yang pertama, kita mulai dari pendekatan kuantitatif. Kuantitatif ini berasal dari kata quantity yang artinya jumlah. Jadi, pendekatan kuantitatif ini meneliti fenomena dengan mengukur data secara angka dan statistik. Penelitian kuantitatif ini biasanya digunakan ketika ingin mengetahui seberapa besar pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang lain. Misalnya, apakah ada pengaruh bermain game lebih dari 3 jam terhadap nilai matematika siswa. Maka untuk mendapatkan datanya, kita bisa menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, biasanya datanya dikumpulkan dengan instrumen terstandar seperti angket, tes, atau skala Likert. Lalu dianalisis menggunakan statistik seperti uji T, regresi, atau korelasi. Pendekatan kuantitatif ini bersifat objektif, biasanya hasilnya bisa digeneralisasi. Maksudnya, hasil penelitian yang kita peroleh dari sampel, semisal 100 siswa, maka bisa dianggap berlaku juga untuk populasi. Pendekatan kuantitatif ini bersifat objektif dan hasilnya bisa digeneralisasi. Maksudnya, hasil penelitian yang kita peroleh dari sampel, misalnya 100 siswa, bisa dianggap berlaku juga untuk populasi yang lebih luas, misalnya semua siswa di sekolah tersebut. Menurut Sugiono, pendekatan kuantitatif ini digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan tujuan menguji hipotesis dan menghasilkan kesimpulan yang berlaku umum. Selanjutnya, yang kedua adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini lebih fokus pada pemahaman mendalam terhadap makna, pengalaman, dan realitas sosial. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, narasi, dan deskripsi, bukan angka. Misalnya, kamu ingin tahu bagaimana perasaan siswa belajar daring selama masa pandemi. Jawabannya tidak bisa dihitung dengan statistik, tapi bisa ditemukan melalui wawancara, observasi, atau studi dokumen. Penelitian kualitatif ini bersifat subjektif dan kontekstual. Hasilnya tidak untuk digeneralisasi, tetapi untuk memahami makna secara mendalam. Adapun menurut Creswell, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dihasilkan oleh individu atau kelompok terkait masalah sosial atau manusia. Supaya lebih jelas, yuk kita bandingkan secara sederhana perbedaan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, tujuan pendekatan kuantitatif adalah untuk mengukur dan menguji hipotesis, sedangkan kualitatif untuk memahami makna dan pengalaman. Kemudian
Data yang digunakan dalam pendekatan kuantitatif adalah angka dan statistik. Sedangkan kualitatif itu menggunakan kata-kata, narasi, dan deskripsi. Yang ketiga, teknik pengumpulan data kuantitatif menggunakan survei, tes, dan angket. Sedangkan kualitatif menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Kemudian analisis data kuantitatif berupa statistik, sedangkan pendekatan kualitatif berupa tematik, coding, atau interpretatif. Nah, hasil penelitian dalam pendekatan kuantitatif itu berbentuk grafik, tabel, dan nilai. Sedangkan kualitatif berbentuk narasi, tema, atau kutipan. Pendekatan kuantitatif ini bersifat objektif dan generalisasi, sedangkan kualitatif ini bersifat subjektif, mendalam, dan kontekstual. Contoh penerapan pada topik pengaruh media sosial terhadap belajar siswa. Yang pertama, kalau kamu ingin tahu apakah ada pengaruh waktu bermain media sosial terhadap nilai siswa, itu termasuk penelitian kuantitatif. Tapi, jika kamu ingin tahu bagaimana siswa memaknai penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari, itu menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Moleong, dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif, bahwa penelitian kualitatif menekankan makna dan proses. Hasil akhirnya bukan berbentuk angka. Nah, kapan waktu yang tepat dan menggunakan yang mana? Yang pertama, kalau kamu ingin mengukur, menghitung, atau menguji variabel, gunakan pendekatan kuantitatif. Tapi, kalau kamu ingin memahami alasan, motivasi, atau makna di balik sebuah fenomena, maka kamu bisa menggunakan pendekatan kualitatif. Dan jika kamu ingin memakai kedua-duanya, bisa. Itu namanya mixed method. Jadi, pendekatan mana yang lebih baik? Tidak ada pendekatan yang lebih benar atau paling salah. Semuanya tergantung pada tujuan penelitian dan jenis data yang ingin kita gali. Yang terpenting, kamu tahu apa yang ingin kamu cari. Semoga video ini dapat membantu kamu memahami perbedaan kuantitatif dan kualitatif dengan lebih jelas. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.